Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reva Nur Khalifah dengan NIM 61201230268 dari kelas RA7 Manajemen semester 3. Video ini saya buat dan posting untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Kepemimpinan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Ade Faisal Mabduhi, SEMM. Latar belakang dari materi kepemimpinan bisnis adalah kepemimpinan atau leadership dapat dikatakan sebagai cara seseorang pemimpin atau leader dalam mengarahkan, mendorong, dan mengatur seluruh unsur-unsur di dalam kelompok atau organisasinya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang diinginkan. Jadi, kepemimpinan bisnis adalah kemampuan seorang untuk memimpin, menginspirasi, dan memotivasi orang lain dalam mencapai tujuan bersama dengan meningkatkan tujuan perusahaan. Materi yang akan disampaikan dalam pembahasan kali ini, yang pertama ada sejarah perkembangan kepemimpinan manajemen, yang kedua teori model kepemimpinan manajemen, yang ketiga konseptual kepemimpinan manajemen, keempat manajemen kepemimpinan dan perkembangan organisasi, yang kelima kepemimpinan motivasi dan perilaku kerja, yang keenam perspektif dan manajemen kepemimpinan, yang ketujuh itu ada strategi manajemen kepemimpinan. Untuk materi yang pertama mengenai sejarah perkembangan manajemen kepemimpinan. Yang pertama itu ada era klasik, di mana kepemimpinan itu masih kepemimpinan tradisional atau berpusat pada kekuasaan dan otoritas. Para pemimpin seringkali adalah raja, bangsawan, atau tokoh agama yang mendapatkan legitimasi melalui warisan atau kepercayaan spiritual. Yang kedua itu era revolusi industri. Kepemimpinan mulai berfokus pada efisiensi dan pengendalian. Frederick Taylor mengembangkan scientific management yang menekankan produktivitas melalui pembagian kerja yang ketat. Yang ketiga, ada era klasik modern atau awal abad ke-20 mengenai teori birokrasi, Max Weber. Kepemimpinan berbasis struktur hierarkis yang jelas, dengan aturan formal dan tugas yang ditentukan secara ketat. Yang keempat itu ada era kontemporer atau pertengahan abad ke-20. Ada teori situasional di mana kepemimpinan bergantung pada situasi dan kemampuan pemimpin untuk menyesuaikan gaya mereka. Yang kelima, era digital dan globalisasi atau akhir abad ke-20 hingga sekarang, di mana kepemimpinan itu berbasis pada nilai, kepemimpinan digital, dan kepemimpinan inklusif. Materi yang kedua ada teori dan model kepemimpinan manajemen. Teori yang pertama itu teori sifat atau trait teori. Pemimpin memiliki sifat atau karakteristik bawaan yang membuat mereka efektif seperti kepercayaan diri, kecerdasan, dan karisma. Yang kedua itu teori perilaku atau behavioral theory. Kepemimpinan ditentukan oleh perilaku yang dipelajari, bukan sifat bawaan. Nah, model teori ini berorientasi pada penyelesaian tugas dan hubungan interpersonal. Yang ketiga itu teori kontingensi atau kontingensi teori, yaitu efektivitas kepemimpinan bergantung pada kesesuaian gaya kepemimpinan dengan situasi. Yang keempat ada teori transformasional, yaitu kepemimpinan transformasional, pemimpin menginspirasi perubahan melalui visi, motivasi, dan pengaruh karismatik. Yang kelima ada teori transaksional atau kepemimpinan transaksional, berbasis pada hubungan pertukaran antara pemimpin dan bawahan dengan fokus pada imbalan dan hukuman. Yang keenam ada teori kepemimpinan karismatik atau charismatic leadership theory, yaitu pemimpin memiliki daya tarik luar biasa yang mengakibatkan loyalitas dan antusiasme dari bawahan. Yang ketujuh, ada teori kepemimpinan pelayan atau servant leadership. Pemimpin bertindak sebagai pelayan bagi timnya, yaitu mendahulukan kebutuhan bawahan untuk mendukung pertumbuhan mereka. Yang kedelapan, teori kepemimpinan otentik atau authentic leadership. Pemimpin yang autentik menunjukkan integritas, transparansi, dan komitmen pada nilai-nilai moral. Selanjutnya yang kesembilan, teori kepemimpinan digital. Nah, pemimpin harus mampu memanfaatkan teknologi untuk berinovasi, mengelola tim virtual, dan menghadapi tantangan globalisasi. Yang ketiga, ada materi konseptual kepemimpinan manajemen.
Nah, kepemimpinan manajemen adalah perpaduan antara kemampuan kepemimpinan untuk memotivasi orang dan keterampilan manajemen untuk mengelola proses dan sumber daya. Konsep utama kepemimpinan manajemen yang pertama itu pengaruh, yaitu pemimpin menggunakan keterampilan komunikasi, persuasi, dan empatinya untuk memengaruhi bawahan secara positif. Yang kedua itu visi dan strategi. Nah, pemimpin menciptakan visi yang jelas untuk organisasi dan mengembangkan strategi untuk mencapainya. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan itu berbasis data dan analisis, tetapi juga melibatkan intuisi untuk situasi kompleks. Yang keempat, motivasi dan inspirasi. Pemimpin memberikan motivasi kepada tim melalui penghargaan, pengakuan, dan pemberdayaan. Yang kelima itu change management atau pengelola perubahan. Kepemimpinan manajemen membutuhkan kemampuan untuk mengenali perlunya perubahan, merancang konsep, dan mengelola resistensi dari individu atau kelompok. Selanjutnya, fungsi utama dari kepemimpinan manajemen. Yang pertama itu perencanaan atau planning. Jadi, merumuskan tujuan strategis dan operasional organisasi dan memastikan sumber daya dialokasikan untuk mendukung pencapaian tujuan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing, yaitu memberi tugas dan tanggung jawab di antara anggota tim atau departemen. Yang ketiga, pengarahan atau leading, yaitu memimpin dan memotivasi tim untuk bekerja sama. Selanjutnya yang keempat ada pengendalian atau controlling, yaitu memantau kinerja terhadap rencana dan membuat koreksi jika diperlukan. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang pertama itu demokratis. Pemimpin melibatkan tim dalam mengambil keputusan. Yang kedua itu otoriter, di mana pemimpin memberikan arahan dan pengendalian dengan tegas. Yang ketiga, laissez-faire, yaitu pemimpin memberikan kebebasan kepada tim untuk mengambil keputusan. Yang keempat, transformasional, pemimpin memberikan inspirasi inovasi dan perubahan yang besar. Yang terakhir, transaksional, pemimpin menggunakan sistem penghargaan dan hukuman untuk mencapai tujuan yang maksimal. Selanjutnya ada tantangan dalam kepemimpinan manajemen. Yang pertama itu mengelola konflik antara individu dan organisasi dalam mencapai tujuannya. Yang kedua itu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat seperti globalisasi dan digitalisasi. Konsep ini menekankan bahwa kepemimpinan manajemen bukan hanya tentang memberikan arahan, tetapi juga membangun hubungan, menciptakan nilai, dan mengoptimalisasi kinerja dalam semua aspek organisasi. Materi yang keempat yaitu manajemen kepemimpinan dan perkembangan organisasi. Nah, pengertian manajemen kepemimpinan yaitu proses mengelola sumber daya organisasi sambil memimpin individu dan kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan perkembangan organisasi adalah proses sistematis yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas, kapasitas, adaptasi, dan keberlangsungan organisasi melalui perubahan strategi, struktur, proses, atau budaya. Selanjutnya, ada elemen penting dalam manajemen kepemimpinan dan perkembangan organisasi. Elemen yang pertama itu ada inovasi. Pemimpin harus mendorong lingkungan yang mendukung ide-ide baru dan solusi kreatif. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Seorang pemimpin haruslah bertanggung jawab untuk menyampaikan tujuan dan perubahan organisasi kepada seluruh karyawan dengan jelas. Yang keempat, kolaborasi tim. Kepemimpinan yang efektif memfasilitasi kerjasama antar departemen untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang keempat, adaptabilitas, yaitu pemimpin harus fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang baik eksternal maupun internal. Selanjutnya, ada tahapan perkembangan organisasi. Yang pertama itu pengaturan strategi dan pemimpin bertindak sebagai visioner dan pondasi. Yang kedua, pemimpin menekankan struktur organisasi tetap fleksibel untuk menangani perubahan. Yang ketiga, fokus pada stabilitas dan optimalisasi proses. Yang keempat, tantangan besar
sering terjadi, maka organisasi perlu restrukturisasi atau inovasi ulang. Pemimpinlah yang harus menjadi agen perubahan. Selanjutnya, tantangan terhadap manajemen kepemimpinan dan perkembangan organisasi. Yang pertama, ada resistensi terhadap perubahan, seperti karyawan merasa tidak nyaman dengan perubahan besar dalam struktur atau proses. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Seorang pemimpin haruslah mengalokasikan sumber daya dengan bijak untuk memastikan efisiensi. Yang ketiga, lintas budaya. Organisasi yang berkembang harus menghadapi tantangan lintas budaya, pembedaan hukum, dan persaingan global. Yang keempat, disrupsi teknologi. Pemimpin harus siap menghadapi tantangan teknologi baru dengan mengintegrasikan inovasi ke dalam proses kerjanya. Selanjutnya, materi yang kelima mengenai kepemimpinan, motivasi, dan perilaku kerja. Kepemimpinan yang efektif memainkan peran penting dalam memotivasi karyawan yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku kerja mereka. Yang pertama ada motivasi. Nah, motivasi itu mengacu pada dorongan yang dihasilkan secara internal untuk mencapai tujuan atau mengikuti tindakan tertentu. Yang kedua, ada aspek-aspek motivasi. Aspek yang pertama itu usaha. Jadi, motivasi itu mengacu pada jumlah usaha yang diterapkan pada pekerjaan. Yang kedua, aspek ketekunan. Karakteristik kedua berkaitan dengan kesediaan individu untuk tetap dengan tugas sampai selesai. Yang ketiga, arah. Nah, arah ini diukur dalam hal bagaimana upaya yang gigih diterapkan dalam kaitannya dengan tujuan yang dikejar. Aspek yang keempat yaitu aspek tujuan. Ada dua jenis tujuan yang dikejar secara bersamaan. Mereka adalah tujuan individu dan tujuan organisasi, yang dapat menghasilkan hasil yang sangat berbeda jika mereka tidak kompatibel. Motivasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik berasal dari dalam seperti kenikmatan tugas, kepuasan pekerjaan yang dilakukan dengan baik, dan keinginan untuk mencapai semua sumber motivasi. Sedangkan motivasi ekstrinsik muncul karena faktor eksternal seperti bonus atau bentuk penghargaan lainnya. Yang selanjutnya ada teori-teori motivasi. Teori motivasi yang pertama itu teori Maslow atau hierarki kebutuhan. Nah, Maslow biasanya diwakili oleh 5 tahapan atau hierarki kebutuhan. Hierarki yang pertama itu kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan rasa aman, ketiga kebutuhan sosial, dan yang keempat kebutuhan akan penghargaan, dan yang terakhir keaktualisasi diri. Yang kedua, teori Herzberg atau teori dua faktor. Nah, teori ini dilakukan untuk menentukan faktor mana dalam lingkungan kerja karyawan yang menyebabkan kepuasan atau ketidakpuasan. Seperti pekerjaan harus memiliki tantangan yang cukup untuk memanfaatkan seluruh kemampuan karyawan, dan karyawan yang menunjukkan tingkat kemampuan yang meningkat harus diberikan tingkat tanggung jawab yang meningkat juga. Yang ketiga, teori Adams Equity atau ekuitas. Nah, teori ini cara orang mengukur rasa keadilan. Jadi, ketika orang merasa diperlakukan secara adil atau menguntungkan, mereka akan lebih termotivasi. Yang terakhir ada teori Viktor Fromm atau teori harapan. Teori harapan ini teori motivasi di mana teori yang menekankan kebutuhan organisasi untuk menghubungkan penghargaan secara langsung dengan kinerja dan untuk memastikan bahwa penghargaan yang diberikan adalah penghargaan yang pantas dan diinginkan oleh penerimanya. Selanjutnya ada perilaku kerja. Perilaku kerja merupakan suatu karakteristik dan tingkah laku yang terdapat dalam setiap individu atau suatu perusahaan yang terdapat dinamika kepemimpinan. Perilaku kerja meliputi kepribadian, harga diri, pemantauan diri, dan kecenderungan untuk menanggung resiko. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perilaku kerja. Faktor yang pertama itu faktor motivasi. Motivasi pada dasarnya berusaha bagaimana menguatkan, mengarahkan, memelihara, dan membuat perilaku individu agar setiap individu yang bekerja itu sesuai dengan keinginan pemimpin. Yang kedua itu faktor sikap, yaitu kecenderungan merespon sesuatu secara konsisten untuk mendukung atau tidak mendukung dengan memperhatikan suatu objek tertentu. Yang ketiga itu faktor keyakinan.
Keyakinan seseorang merupakan representasi mental lingkungan yang relevan. Nah, karena keyakinan merupakan hasil dari pengamatan langsung dan kesimpulan dari hubungan yang dipelajari sebelumnya. Faktor yang keempat itu imbalan dan hukuman. Sifat imbalan dan hukuman itu dilaksanakan dan mempengaruhi perilaku individu. Faktor-faktor tersebut dipengaruhi oleh lingkungan kerja, konflik, dan komunikasi. Materi yang keenam, perspektif dan manajemen kepemimpinan. Perspektif dan manajemen kepemimpinan merujuk pada perubahan dan inovasi yang mempengaruhi cara pemimpin mengelola organisasi di tengah dinamika global, teknologi, dan sosial yang terus berkembang. Pemimpin masa depan haruslah mampu mengintegrasikan teknologi, keberagaman, keberlanjutan, dan kesejahteraan karyawan untuk menciptakan organisasi yang kompetitif, relevan, dan berkelanjutan. Adaptasi terhadap tren ini tidak hanya meningkatkan kinerja organisasi, tetapi juga membantu menciptakan tempat kerja yang lebih inklusif dan bermakna. Dalam perspektif dan manajemen kepemimpinan, ada tren terkini dalam manajemen kepemimpinan, seperti transformasi digital dalam kepemimpinan, kepemimpinan berkelanjutan, kepemimpinan yang inklusif, dan kepemimpinan berbasis data. Tantangan yang dihadapi seperti globalisasi, ketidakpastian ekonomi, teknologi yang cepat berkembang, dan generasi baru di tempat kerja. Sedangkan strategi yang mengadopsi tren itu seperti fokus pada kepemimpinan kolaboratif dan peningkatan keterampilan pemimpin. Selanjutnya, materi yang ketujuh, yaitu strategi manajemen kepemimpinan. Seiring berkembangnya globalisasi dan teknologi, organisasi menghadapi tantangan yang kompleks seperti persaingan global, tuntutan konsumen yang semakin tinggi, serta pergeseran nilai dan budaya kerja. Disinilah peran kepemimpinan strategis diperlukan, di mana seorang pemimpin dituntut tidak hanya sebagai pengelola, tetapi juga sebagai pemikir strategis yang mampu mengintegrasikan visi organisasi dengan kebijakan dan implementasi yang praktis. Nah, kemampuan untuk berpikir holistik, fleksibel, dan berinovasi menjadi kompetensi kunci yang perlu dimiliki oleh pemimpin dalam memandu organisasi menuju keberhasilan jangka panjang. Selanjutnya ada perencanaan strategik. Dalam perencanaan strategik, fokus adalah faktor utama yang sangat penting dalam membuat perencanaan strategik. Di samping memberikan penghargaan terhadap orang-orang terbaik dalam organisasi, melakukan proses pengelolaan yang cermat, sekaligus mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang pasar. Selanjutnya ada landasan berpikir strategik. Landasan yang pertama itu menjadi seorang filsuf organisasi bukan sebagai ahli teknik. Yang kedua, memahami perencanaan strategik dan berpikir strategik. Yang ketiga, mengenali nilai-nilai dan bukan hanya tujuan organisasi semata. Yang keempat, memanfaatkan ketersediaan informasi ketimbang hanya mengendalikannya. Dalam strategi manajemen kepemimpinan, para pemikir strategik mampu mengambil pelajaran dan menyadari adanya kesalahan perencanaan. Nah, seperti yang pertama, adanya kesalahan prediksi, yaitu asumsi bahwa para pemikir strategik benar-benar dapat mengendalikan peristiwa melalui struktural formal. Yang kedua, adanya kesalahan pandangan, yang mengasumsikan bahwa antara perencanaan dan tindakan dapat dipisahkan. Yang ketiga, adanya kesalahan formalisasi, yakni dengan menciptakan prosedur, logik, dan taktik, maka semua kegiatan organisasi secara rutin dapat mencapai hasil. Selanjutnya ada kepemimpinan strategik dan perencanaan strategik. Kepemimpinan terkait dengan masalah yang lebih holistik atau suatu gagasan filosofis yang akan membantu kewenangan dan tanggung jawab organisasi dalam merespons semua permasalahan secara komprehensif. Sedangkan perencanaan strategik sangat bergantung pada konsep-konsep seperti visi misi, tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang, pengukuran kinerja, rencana aksi, dan taktik. Yang selanjutnya ada 3 ide utama yang membantu pemimpin berpikir strategik. Yang pertama, para pemimpin harus terbiasa dan pandai menempatkan diri mereka dalam situasi yang kontradiktif dan fluktuatif ketika mereka secara aktif terlibat dalam kehidupan organisasi. Yang kedua, para pemikir strategik memahami perlunya dilakukan suatu inovasi. Namun, sejalan dengan itu memahami pula bahwa inovasi dapat menciptakan benih-benih kejatuhan dirinya sendiri. Yang ketiga, para pemikir strategik
melihat bahwa semua perubahan yang terjadi adalah sebagai perubahan yang terjadi pada setiap pelaku dalam organisasi. Menurut saya, untuk memimpin secara efektif itu, pemimpin haruslah mempunyai visi misi yang jelas, lalu memberikan contoh yang baik terhadap bawahannya, dan yang terakhir itu menginspirasi orang lain dengan tindakan nyata. Nah, langkah-langkah untuk memotivasi atau menginspirasi orang lain itu dengan cara membangun hubungan kerja atau lingkungan kerja yang positif, sehingga karyawan merasa nyaman dan loyal terhadap perusahaan. Lalu yang kedua itu memberikan penghargaan terhadap karyawan yang memberikan kontribusi kepada tim dengan baik. Karena hal tersebut akan membentuk budaya kerja yang lebih inovasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.